Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan nomor induk mahasiswa 22103120039. Saya dari kelas B jurusan Teknik Industri. Dan di sini saya akan membahas materi tentang Information Engineering. Di dalam materi Information Engineering ini akan dibahas beberapa subbab seperti differentiation data and information, system concept, information recruitment for organization, designing information output, data processing overview, database concept, coding, sorting, searching data, logical data organization, physical data organization, storage and processing, system analysis, system design, form, program, and procedure management consideration for the information system, dan yang terakhir sistem implementation. Oke, kita masuk ke pengenalan. Information engineering ini adalah metodologi rekayasa informasi yang merupakan sebuah pendekatan untuk merencanakan dan mengembangkan sistem informasi. Hal ini juga dianggap sebagai generasi, distribusi, analisis, dan penggunaan informasi dalam sistem. Sistem informasi secara umum dikenal sebagai perangkat lunak yang dapat membantu pengaturan atau analisis data. Sistem informasi memiliki tujuan utama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. Lewat hasil pemrosesan data menjadi informasi, inilah nantinya pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat dilakukan secara observatif. Kita masuk ke differentiating data and information. Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Sedangkan informasi sendiri adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Adapun perbedaan data dan informasi, yang pertama itu ada biasanya data penjelasannya lebih singkat dan belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Data juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, data terkadang tidak dapat digunakan dan diterima oleh akal pikiran penerima, sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran penerima. Yang ketiga, data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis, sedangkan informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Data penjualan misalnya merupakan penjelasan yang bersifat mentah, tetapi informasi penjualan per bulan akan dipakai oleh manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada sistem konsep. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian sistem. Menurut Gordon B. Davis, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa pasaran atau maksud. Sedangkan menurut Raymond McLeod, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Menurut Suartini Bambang, sistem adalah kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan untuk berinteraksi satu sama lain dalam rangka menciptakan hasil atau tujuan tertentu. Tujuan sistem dalam perusahaan, yang pertama untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, yang kedua untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, yang ketiga untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Syarat-syarat sistem, yang pertama itu sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Dan yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Adapun jenis-jenis sistem sendiri, yaitu ada real-time system, online system, decision support system, atau DSS, dan yang terakhir knowledge-based system. Selanjutnya, information recruitment for organization. Informasi memiliki peran strategis bagi suatu organisasi, bahkan mulai bermunculan cara-cara untuk melakukan perhitungan dari nilai ekonomi sebuah informasi.
Hal ini penting karena dalam mengelola informasi itu, biaya yang dibutuhkan tidaklah kecil. Contoh model kuantifikasi suatu informasi antara lain adalah strategi analisis evaluation, information economic, value chain assessment, relative competitive performance, purpose of management vision achieved, work study assessment, financial accounting, budget analysis, user utility assessment, dan lain-lain. Classification of information. Informasi ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu informasi yang bersifat publik, dan yang kedua itu informasi yang dikecualikan. Dua, ada manajemen recruitment. Manajemen persyaratan adalah proses mengumpulkan, menganalisis, menyempurnakan, dan memprioritaskan persyaratan produk, dan kemudian merencanakan pengirimannya. Tujuan dari manajemen persyaratan adalah untuk memastikan bahwa organisasi memvalidasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan eksternal dan internal. 5 tahap persyaratan manajemen. Pertama itu investigasi, kedua kelayakan, ketiga desain, keempat konstruksi dan pengujian, dan yang kelima rilis. Ketiga ini ada operation recruitment. Persyaratan adalah atribut dari produk, layanan, atau sistem yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan seseorang, kelompok, atau organisasi. Persyaratan operasional adalah kapabilitas, pengukuran kinerja, dan proses yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan area misi, ancaman yang berkembang, teknologi yang muncul, atau peningkatan biaya sistem senjata. Selanjutnya ada designing information output. Output adalah informasi yang dikirim kepada para pengguna melalui sistem informasi lewat internet, extranet, atau World Wide Web atau WWW. Ada 6 tujuan dari keluaran, yaitu pertama, merancang output untuk tujuan khusus. Yang kedua, membuat output bermanfaat bagi para pengguna. Yang ketiga, mengirim jumlah output yang tepat. Yang keempat, menyediakan distribusi output yang tepat. Yang kelima, menyediakan output tepat waktu. Dan yang keenam, memilih metode output yang paling efektif. Filtering. Information filtering adalah salah satu metode yang secara cepat berkembang untuk mengelola aliran informasi yang datang kepada pengguna. Tujuan dari information filtering ini adalah membawa pengguna kepada hanya informasi yang relevan terhadap kebutuhan mereka. Beberapa contoh dari aplikasi pemfilteran adalah pemfilteran email personal berdasarkan profil personal, pemfilter browser yang memblok informasi yang tidak sesuai, filter yang dirancang agar anak-anak hanya dapat mengakses informasi yang sesuai bagi mereka. Kedua, ada key variable reporting. Variabel kunci adalah variabel yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kelayakan sebuah informasi yang keluar. Informasi yang digunakan dalam variabel kunci yaitu pertama ada informasi finansial, diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Penilaian dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Yang kedua ada informasi non-finansial. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau yang sekarang disebut sebagai key success factor. Karakter dari variabel kunci itu sendiri adalah pertama, menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua, sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahan tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan dapat diambil tindakan segera. Yang kelima, variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara atau surrogate. Yang ketiga, ada monitoring. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Yang keempat, ada modeling. Pemodelan informasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendesain aktivitas dari aliran informasi pada suatu organisasi. Dapat juga memberikan sebuah spesifikasi menyeluruh dan informasi menyusun aliran itu. Yang kelima ada interogatif. Pemeriksaan sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk yang pertama, melindungi aset, yang kedua, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, yang ketiga, menyediakan informasi yang relevan dan handal, yang keempat, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, yang kelima, menggunakan sumber daya dengan efisien, dan yang terakhir,
Tujuan audisi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Yang keenam, ada strategis decision center. Keputusan strategik adalah setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Keputusan strategik merupakan salah satu tanggung jawab untuk pucuk pimpinan organisasi. Selanjutnya, data processing overview. Menurut Jogianto, pengolahan data yaitu manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi. Pengolahan data menurut Sutabri terdiri dari kegiatan penyimpanan data dan juga penanganan data. Fungsi dasar pengolahan data ini yaitu mengambil program dan data, menyimpan program dan data, serta menyediakan untuk pemrosesan, menjalankan proses aritmatika dan logika dalam data yang disimpan, dan yang terakhir menyimpan hasil akhir pengolahan. Selanjutnya, database konsep. Basis data adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegiatan tertentu. Beberapa kriteria penting dalam basis data yaitu pertama, bersifat data oriental dan bukan program oriented. Dan yang kedua, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Yang ketiga, dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Dan yang terakhir, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke coding, sorting, serta searching data. Coding adalah proses menulis, menguji, atau memperbaiki kode dalam membentuk program dengan baik. Sedangkan sorting adalah suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Dan searching data adalah suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Selanjutnya ada logical data organization. Organisasi data logis menggambarkan data dan hubungan secara rinci pada tingkat yang sangat tinggi. Model data logis mencakup kunci utama masing-masing entitas dan juga kunci asing. Model data logis tidak bergantung pada sistem manajemen basis data karena tidak menggambarkan struktur fisik database sebenarnya. Pertama itu ada network. Jaringan komputer adalah suatu sistem terdiri dari komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang disusun untuk bisa bekerja sama untuk memperoleh manfaat dan tujuan untuk bisa berkomunikasi, mengakses informasi, serta menerima dan memberikan fasilitas informasi. Adapun jenis-jenis dari jaringan komputer itu sendiri, yang pertama ada local area network atau biasa kita panggil LAN, yang kedua ada metropolitan area network atau MAN, ada wide area network atau WAN, internet, jaringan tanpa kabel. Selanjutnya ada ciri-ciri jaringan komputer. Berbagai perangkat keras, berbagai perangkat lunak, berbagai saluran komunikasi, berbagai data dengan mudah, dan yang terakhir memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. Selanjutnya, manfaat jaringan komputer. Pertama, bisa dengan ringan menjalankan transisi data ataupun berbagai sumber daya. Yang kedua, bisa memudahkan komunikasi dan transaksi. Yang ketiga, menolong memperoleh akses informasi secara cepat dan tepat waktu serta up to date. Dan yang terakhir, memudahkan pekerjaan menjadi lebih segera. Tujuan dari jaringan komputer. Yang membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim menuju ke sisi penerima melalui media komunikasi. Selanjutnya, Physical Data Organization. Organisasi data fisik menjelaskan bagaimana data benar-benar berada dalam database. Ini mencakup spesifikasi semua tabel dan kolom di dalamnya. Pertama, Computer Storage Media. Media penyimpanan data pada komputer terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, media penyimpanan data magnetis. Penyimpanan data magnetis adalah salah satu jenis penyimpanan data yang paling umum digunakan pada komputer, serta merupakan teknologi yang digunakan pada kebanyakan media penyimpanan komputer. Contohnya, disket, hard disk, super disk, dan juga dan lain-lainnya. Yang kedua ada media penyimpanan optik. Perangkat ini menggunakan laser dan lampu sebagai metode untuk membaca dan menulis data. Contohnya disk Blu-ray, DVD-R, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu media penyimpanan flash. Memori flash sudah mulai menggantikan media penyimpanan magnetik karena flash memiliki harga yang lebih murah. Contohnya flash disk, kartu memori, SSD, dan lain-lain.
Selanjutnya ada storage and processing. Pertama, sequential data organization adalah organisasi berkas sekuensial adalah merupakan cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas. Yang kedua, direct data organization. Random file merupakan suatu cara ataupun suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara random atau langsung. Yang ketiga ada data file classification, yaitu klasifikasi data. Pertama ada kelompok data tetap, kelompok data yang tidak memiliki perubahan paling tidak dalam kurun waktu yang lama. Contoh data pribadi mahasiswa. Yang kedua ada kelompok data tak tetap, kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Contohnya data rencana studi mahasiswa. Yang ketiga kelompok data yang bertambah menurut waktu. Kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tak tetap. Contohnya data transkrip. Selanjutnya kita masuk ke sistem analisis. Analisis sistem merupakan tahapan penelitian terhadap sistem berjalan dan bertujuan untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi serta memudahkan dalam menjalankan tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan sistem. Fungsi dari analisis sistem yaitu dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari pemakai atau user. Yang kedua, menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan memakai. Ketiga, dapat memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada sistem. Keempat, dapat merencanakan maupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Selanjutnya, tujuan analisis sistem, yaitu memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, membantu para pengambil keputusan, mengevaluasi sistem yang telah ada, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Langkah-langkah analisis sistem sendiri, tahapan analisis sistem dilakukan setelah tahapan perencanaan dan sebelum tahapan desain sistem. Langkah-langkah di analisis sistem itu ada, pertama identify, yang kedua understand, yang ketiga analis, dan yang terakhir report. Selanjutnya kita masuk ke sistem desain. Sistem desain merupakan tahapan di mana analisis sistem memikirkan bagaimana membentuk sistem. Sistem desain dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem desain umum atau makro dan sistem desain terinci, yaitu intern. Tujuan sistem desain ini untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap. Desain proses. Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi. Ada dua jenis desain yang dibuat di langkah ini, yaitu desain proses bisnis dan juga desain pemrograman. Selanjutnya kita masuk ke form, program, and procedure. Form atau report design. Form digunakan untuk mempresentasikan ke user atau menerima inputan dari user data-data dalam table atau query dalam bentuk interface spread, tombol, dan lain-lain. Sedangkan report design merupakan fasilitas dalam Microsoft Access yang berfungsi untuk mencetak data dalam bentuk laporan. Yang kedua ada human procedures. Prosedur, terutama prosedur operasi dan pemeliharaan, penting untuk pencegahan kecelakaan dan kesehatan yang buruk. Prosedur tertulis sangat penting dalam menjaga konsistensi dan memastikan bahwa setiap orang memiliki tingkat informasi dasar yang sama. Mereka adalah elemen kunci dari sistem manajemen keselamatan dan alat pelatihan penting. Prosedur dapat mencakup petunjuk langkah demi langkah, daftar periksa, alat bantu keputusan, diagram alir, dan jenis alat bantu pekerjaan lainnya. Program specification. Spesifikasi program menerangkan sejumlah metode dan notasi yang digunakan untuk menetapkan program apa yang perlu dilakukan dan sejauh mana metode dan notasi tersebut dilakukan untuk melakukan program. Selanjutnya kita masuk ke sistem implementation. Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan sistem informasi baru ke dalam sistem yang sudah ada. Ada 4 tahap dalam implementasi sistem ini, yaitu pertama membuat dan menguji basis data dan jaringan, kedua membuat dan menguji program, ketiga memasang dan menguji sistem baru, dan yang terakhir mengirim sistem baru ke dalam sistem lama. Syarat-syarat sistem itu, pertama ada sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah, kedua elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan, yang ketiga adanya hubungan di antara elemen sistem, yang keempat unsur dasar dari proses lebih penting daripada elemen sistem, yang kelima tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Adapun karakter sistem, yaitu pertama komponen sistem, yang kedua batas sistem, ketiga menghubung sistem atau interface, yang keempat
masukan sistem atau input, yang kelima ada keluaran sistem atau output, yang keenam ada pengolah sistem atau proses, dan yang terakhir sasaran atau tujuan. Selanjutnya, Management Consideration for the Information System. Maintenance atau pemeliharaan merupakan sistem yang terdiri dari beberapa elemen berupa fasilitas, penggantian komponen atau spare part, biaya pemeliharaan, perencanaan kegiatan pemeliharaan, dan eksekutor pemeliharaan. Dan jenis-jenis maintenance ada breakdown maintenance, preventative maintenance, dan corrective maintenance. Tujuan dari maintenance ini pertama untuk memperpanjang kegunaan aset, yang kedua untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut, yang ketiga untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Yang keempat untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum yang mungkin. Fungsi dari maintenance sendiri yaitu agar dapat memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada serta mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan proses produksi. Yang kedua ada auditing. Audit sangat berkaitan erat dengan cara menghimpun dan mengevaluasi secara objektif, sistematif, sesuai standar dan dengan kriteria tertentu, penyampaian hasil, pemakaian, dan kepentingan. Jenis-jenis audit. Jenis audit itu biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan dan luas jangkauan pemeriksaannya. Manfaat audit yaitu pertama membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari pihak luar. Yang kedua, menyiapkan kesalahan dan penyimpanan moneter dalam catatan keuangan. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada kreditur atau para mitra perusahaan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Yang keempat, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi, para investor, perbankan, dan lain-lain. Yang kelima, memberikan tambahan untuk kejelasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan dari laporan keuangan. Ketiga, ada project management. Manajemen proyek ini adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan juga efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tujuan dari proyek manajemen ini yang pertama menyelesaikan tepat waktu, yang kedua menjaga anggaran, yang ketiga menjaga kualitas, dan yang keempat melancarkan proyek. Ruang lingkup dari proyek manajemen yaitu ada waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek, pendefinisian ruang lingkup proyek, serta verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Contoh proyek manajemen, pertama ada proyek konstruksi, kedua ada proyek penelitian, yang ketiga ada proyek padat modal, dan terakhir ada proyek manufaktur. Keempat, managing change. Manajemen perubahan adalah pendekatan struktur untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar, serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawa manfaat bagi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Manfaat managing change tersendiri yaitu ada organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan. Selanjutnya, membantu menyelaraskan sumber daya yang ada dalam organisasi. Manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan, peningkatan laba atas investasi, dan juga perubahan dapat dilaksanakan tanpa berdampak negatif terhadap bisnis sehari-hari. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materinya bisa kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.